potensi pasarnya luar biasa. Misalnya Benar. di swalayan, kalau dari kami petani, jangankan sampai harga 20.000, harga 3.000 saja itu sudah untung besar. 3.000 aja itu sudah untung besar. Sudah untung. Itu Sudah untung untungnya besar. gimana? Hitung-hitungannya. Hitungannya begini. Tanamlah dulu. Karena tanaman-tanaman ini jika dirawat dengan baik akan menghasilkan hal-hal yang baik juga, dan nilai ekonomisnya juga lebih. Itu akan membantu perekonomian teman-teman di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon Gigi. Oke sahabat bergigi, saat ini saya berkesempatan ini ya, sowan atau bersilaturahmi Bondowoso mirip Mas Erik. Nah, ini untuk jenis tanaman pepayanya, ini jenis arum dari Tunas Agro. Ya, ini nanti untuk pertumbuhannya atau bagaimana tata caranya kita akan cari langsung dengan beliaunya, Mas Erik sendiri ya. Sebenarnya sih apa sih kelebihan dari tanaman pepaya jenis arum ini sendiri kok, dan saya juga kenapa video ini membahas tentang pepaya. Biasanya kan saya membahas tentang melon, khusus melon, tapi hari ini berkesempatan mumpung di Bondowoso di tempatnya Mas Erik, kita akan tanya-tanya tentang budidaya arum ini sendiri. Untuk di greenhouse juga ada, itu jenis tanaman melon juga. Tapi hari ini saya akan coba mengulik atau mencari informasi tentang budidaya pepaya ini sendiri. Nah, dan untuk pengairannya sudah sama seperti kayak melon teman-teman ya. Nah, ini ya pengairannya ini seperti ini. Dan untuk jarak tanam dengan jenis produksi nih ya, pepaya produksi dari arum, kita akan tanya-tanya langsung lebih detailnya dengan Mas Erik itu sendiri. Ya ini Mas Eriknya, kita akan berkenalan juga ya. Ya. Assalamualaikum Mas Erik. Oh, waalaikumsalam. Halo. Oke, ya teman-teman, ini Mas Erik. Saya akan tanya Mas Erik, ini kan sampean kasih tahu tadi ini jenis arum dari Tunas Agro. Tunas Agro. Ini untuk umurnya berapa sekarang ini? Ini 123 hari. 123 hari. Untuk gini, kita langsung tanya, ada nggak kendala-kendala dari tanaman pepaya itu sendiri? Kalau tanaman pepaya itu yang penting irigasinya lancar, aman. Asik. Yang penting itu. Kalau untuk misalnya untuk penyakit-penyakitnya itu obatnya murah-murah kalau untuk pepaya. Ya? Tidak seperti melon atau cabai. Obatnya murah-murah, cuma butuh teliti saja kalau untuk pepaya. Maaf, untuk dasarannya ada nggak? Kalau untuk dasarannya cukup tanah. Cukup tanah. Cukup tanah, pH tanah oke, sikat. Oh gitu. Ya. Tapi wajib cek pH tanah dulu sebelum ditanam. Tanah. Pepaya itu mau tumbuh di pH 5,8 sampai 7 mau. Nanti panennya di usia berapa? Panennya di usia 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan dia sudah bisa dipanen. Paling lama itu 8 bulan. 8 bulan. Untuk pupuknya ini tidak banyak. Kita pakai pupuknya yang murah-murah saja seperti ZA, Porska Plus, subsidi juga boleh. Bisa pakai untuk organiknya, kalau tidak bisa bikin pakai petroganik juga boleh. Ya. Kalau bisa bikin ya dibikin sendiri juga tidak apa-apa. Kohe kambing boleh, kohe sapi boleh, kohe ayam juga boleh. Intervalnya? Intervalnya kalau untuk organiknya 1 bulan sekali boleh. Ya. Kalau lagi boros ya 2 minggu sekali tidak apa-apa. Itu dengan takaran atau bebas gitu atau gimana? Kalau takarannya lebih banyak lebih bagus. Cuma untuk minimalnya 1 gelas pop es. Oh ya, minimalnya pop es. Kalau maksimalnya terserah. Kalau untuk organik. Tapi kalau untuk non organiknya, kimianya itu cukup 1 gelas 1 bulan. 1 gelas 1 bulan ya teman-teman, ingat-ingat. Nah, 1 bulan, bukan kayak melon. 200 gram 200 gram per pohon. Per pohon. Pohon. Untuk Mas Erik sendiri, maaf, ini kan tanaman keberapa atau masih pertama, dan bagaimana sih prospeknya ini? Untuk yang ini sebetulnya ini adalah tanaman kedua. Tanaman ya. Pertama kita itu sudah purna. Sudah purna, oke. Sudah habis lah ini. Siap. Ini tanaman kedua. Jadi singkat cerita dulu, kita kan pernah rugi banyak di cabai. Benar. Di cabai. Kita lupa kalau kita tanam pepaya. Waktu itu tahu-tahu ya ada uang, ternyata itu uang pepaya. Ternyata itu uang pepaya arum ternyata. Nah,
Dari situlah saya tahu bahwa pepaya itu juga bisa menghasilkan. Nah, ketika tahu keuangannya itu cukup besar, lalu kita mau sekarang jor-joran. Kita nggak promosi juga sih. Enggak Cuma yang saya tanyakan, kok milihnya ke jenis arum? Satu, tingkat kemanisannya. Tingkat kemanisan ya. Sangat tinggi. Maksimalnya 16 brick. Tanpa dipupuk pun dia masih mampu untuk 13 brick. Oke. Kedua, ketahanannya. Ketahanannya. Pepaya itu paling rewel sebetulnya untuk masalah kelebihan air dan penyakitnya, tapi untuk arum ini dia jauh lebih tahan. Kenapa dia jauh lebih tahan? Karena pohonnya lebih tinggi. Lebih tinggi dari yang jenis yang lain. Lebih tinggi daripada jenis misalnya contoh California. Kalau California ya. Pendek. Ya. Pendek, ketika ada hujan, air nyiprat, kemungkinan busuk buah sangat tinggi. Ya. Kalau arum dia memang pohonnya tinggi, airnya tidak nyiprat ke atas. Jadi lebih tahannya di situ. Lebih tahan dan lebih mudah. Ya, lebih jauh lebih tahan pokoknya. Lebih mudah perawatannya juga ya. Untuk serangan-serangan hama ini gimana nih? Serangan hama itu kalau di usia muda paling kutu-kutuan. Kutu-kutuan itu tidak perlu dimatikan, cukup diusir saja itu sudah cukup untuk pepaya. Dan gini, kan ini bukan di sawah tapi di tegalan ya bahasanya ya. Di kebun. Untuk lalat buahnya bagaimana? Kalau untuk lalat buah, untuk pepaya itu lalat buah itu juga tidak terlalu suka untuk pepaya. Lalat buah itu sukanya ke melon, mangga, horti ya? Ya, ke horti. Kalau ke pepaya dia tidak terlalu suka. Di pepaya itu cuma kendala di buah itu penyakit antraknosa. Antraknosa saja. Antraknosa saja, ya ini busuk buah, dan obatnya itu ada di daunnya. Daunnya cukup diremek-remek aja, masukkan ke air, disemprotkan, sembuh. Seperti itu. Kalau untuk yang kimianya kita pakai bahan aktif mankoseb. Mankoseb cukup sudah. Itu pun mankoseb yang 60 itu sudah cukup sudah. 80 itu ketinggian. 60 WP ya? Ya, 60 cukup sudah. Murah, 80.000 kan. Benar-benar. Dan terakhir Mas Eri, sebelum ke terakhir ya, ini masa dari mulai panen sampai akhir purnanya itu berapa? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Jika terawat dengan baik 3 tahun. Per 5 hari sekali atau berapa? Di 5 bulan pertama itu 5 hari sekali petik. Ya. Selanjutnya itu sudah 1 minggu sekali petik. Karena buah sudah ngurangi. Benar. Selanjutnya lagi itu per 10 hari petik, begitu. 10 hari itu sudah mentok, Pak. Gitu. Ya. Dan yang terakhir Mas Eri. Ya. Potensi pasar harusnya ya kan. Potensi pasarnya luar biasa. Misalnya satu contoh ya, pepaya arum untuk kelas swalayan itu dibanderol dengan harga minimal 20.000. Benar. Di swalayan. Kalau dari kami petani, jangankan sampai harga 20.000, harga 3.000 saja itu sudah untung besar. 3.000 aja itu sudah untung besar. Sudah untung. Itu sudah untungnya besar. Gimana? Hitung-hitungannya. Hitungannya begini, Pak. Satu pohonnya bisa menghasilkan minimal itu 70 kilo. 70 kilo dengan berat berapa per buahnya itu? Per buahnya 0,5 sampai 1 kilo. Iya. Dia lebat sekali. Lebat sekali ini ya? Lebat sekali. Varietas ini lebat sekali. Terus yang selanjutnya adalah 70 kilo kalikan 3.000 itu sudah 210.000. 210.000. Biaya perawatannya paling mahal 40.000. Paling mahal 40.000. 210.000 dikurangi 40.000 itu masih hasil 100 ke atas lah. 100.000 ke atas. Kalikan berapa pohon. Logikanya masuk sekali. Dan Mas Eri, ini yang unik, sebelum kita menunggu ya dalam tahap penanaman, sebelum sampai panen bisa ditumbang sari ya? Bisa ditumbang sari, macam-macam. Ini sudah pernah tumpang sari dengan tomatnya sudah purna. Ya. Ini rencananya kita tumpang sari dengan varietas cabai rawit. Cabai rawit kalau di pasar itu di daerah timur terkenal dengan cabai putihan. Ya. Putihan, kalau di Jakarta biasanya cabai rawit merah. Gitu. Ya. Gini Mas Eri, maaf saya potong. Berarti kalau ditumbang sari secara tidak langsung sampean juga melakukan pemupukan per minggu
per minggu. Iya, itu kan juga masuk diserap ke Pepayanya juga. Iya. Ya, jadi teman-teman yang baru melihat channel Melon GG, channel saya kan khusus melon, tapi hari ini saya kesempatan ke Bondowoso ke tempatnya Mas Erik. Ini saya kok tertarik juga ke pepaya. Makanya saya tanya-tanya langsung ke Mas Erik biar teman-teman yang punya lahan lebih juga bisa mencoba jenis pepaya arum ya. Pepaya arum. Dan menunggu untuk panennya bisa di Tempang Sari dengan cabai ataupun tomat ataupun sawi-sawian ataupun nanti apa namanya kacang-kacangan itu juga boleh, macam-macam itu juga. Dan itu tidak mengganggu pepayanya sama sekali. Oke, dan tanamannya untuk yang cabai tomatnya nggak terganggu ya? Juga tidak terganggu. Sebenarnya secara tidak langsung Mas Erik ini ya banyak plusnya ini Ya. dari pemupukan katanya yang 1 bulan sekali bisa 1 minggu secara tidak langsung. Betul. Iya. Betul. Terus perawatan secara tidak langsung pas penyemprotan untuk tomat dan cabai pepayanya juga kena. Itu secara tidak langsung mengusir hama itu sendiri. Iya betul. Oke. Jadi Mas Erik untuk kata-kata penutup buat teman-teman, Mas Erik minta tolongnya. Untuk kata-kata penutup seperti ini teman-teman. Jadi tanamlah dulu. Karena tanaman-tanaman ini jika dirawat dengan baik akan menghasilkan hal-hal yang baik juga dan nilai ekonomisnya juga lebih. Itu akan membantu perekonomian teman-teman di kemudian hari. Dah itu saja. Oke Mas Erik, Ya. Terima kasih kata-kata semangatnya untuk petani yang baru melihat channel Melon GG. Dan untuk Mas Erik, kan saya juga belum pernah ini tanam jenis arum ini. Nanti saya ini mohon maaf, nomornya Mas Erik akan saya cantumkan di kolom komentar untuk teman-teman yang ingin menghubungi Mas Erik ya. Boleh. Iya, terima kasih. Tidak mengganggu Mas Erik ya. Tidak mengganggu. Oke Mas Erik, terima kasih banyak. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Waalaikumsalam.